Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten terluas di Sumatera Selatan, membentang lebih dari 14.000 km persegi atau sekitar 15% dari luas Provinsi Sumatera Selatan. Musi Banyuasin dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam serta kekayaan adat dan budaya yang luar biasa, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat Musi Banyuasin terbiasa hidup berdampingan dengan alam. Dusun-dusun yang berjejer di sepanjang aliran sungai, persawahan yang luas, serta ladang-ladang yang mereka usahakan menjadi bukti kehidupan yang bergantung dengan kekayaan alam. Dari pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan dan alam dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan lintas generasi, melahirkan pengetahuan tradisional masyarakat Musi Banyuasin yang berkembang hingga saat ini. Ada banyak ragam pengetahuan tradisional Musi Banyuasin, salah satunya pengetahuan tradisional mengenai makanan dan minuman lokal Musi Banyuasin. Nama saya Rogaya, umur saya 82 tahun. Dulu kami masak ke Bupati Usman Bakar, aku masih gadis kecil kan. Saya pernah menolong orang untuk sedekah perkawinan. Ciri khas kami di Mubah, pindang tulang, malbi daging, opor ayam, ikan tempoyak, sambal kemang, sambal mam, sayur kacang, asinan buah. Itu ciri khas Mubah, itu makanan untuk perkawinan ya, untuk antara-antaran, renta, bolu lapis, umak subah, juaja, wajik, kemplang, itu lepat, beripulu, buah, bolu, kek, itulah yang untuk antara-antarannya. Biaya kawin sampai baik, itulah. Tak mau kawin ditambah biaya itu ayam mungkul, malbi, sambal kacang, jeruk brengkes. Nah itulah. Masa lalu, untuk bertahan hidup dan menyesuaikan kehidupan dengan alam, masyarakat Musi Banyuasin menciptakan peralatan-peralatan tradisional berupa kerajinan tradisional. Kerajinan di Kabupaten Musi Banyuasin, kalau dari sungai, yang pertama alat tangkap ikan itu, karena aku biasa ngambil lelang sungai. Yang pertama, kalau sungai deras, buat corong. Sudah itu dari corong, makai tutupan empang biasa, makai bila jalin, kemudian makai serong, makai nyap. Nah dalam serong tadi kak, ada yang pasang ke jempirai, ada pasang ke bubu. Kemudian kalau untuk nangkap ikan bebas, lain daripada tutupan sungai, jaring. Jaring itu mulai dari 1 inci sampai ke sebesok-besoknya jaring tapa. Nah kalau alat bekarang, ayolah sungut biasanya dem ngarat, sungai itu ada namanya bekarang zaman dulu. Nah alat bekarang tadi kak, yang pertama makai tegu. Kemudian kalau sungainya dalam agak besok, makai jale. Kemudian kalau di tempat yang sungut, makai sekap. Kemudian betina-betina makai tangkul. Sebagian tu makai jale. Itu alat bekarang di sungai. Nah bahan baku sebagiannya kalau misalnya bulu masih ada.
Nah, rutan tuh sebagiannya banyak berkurang, rutan tuh. Oleh kenapa rutan itu banyak kurang? Satu, kebanyakan makan api waktu kemagau. Yang keduanya lahan tuh banyak lah jadi lahan PT. Jadi pulau rutan tuh habis tanam sawit. Nah, pengrajinannya, tantangannya, pengrajinan itu lebih banyak berkurang. Oleh kenapa? Zaman nikah kan uang dak lagi muat itu bunang, oleh kena ngangkut padi lah pakai karung. Nah, cuman masih ada kanyang. Kanyang tuh mika lah dasar daerah rutan lagi. Lah talibal mika buat kanyang. Cuma belengkare bae, gagang bae masih rutan. Nah, gagang itu masih ada rutan untuk gagang itu. Kalau bunang tak pakayong lagi. Uang lah pakai karung ngangkut padi. Supaya bertahan dah tu. Aku masih baca muan. Tempat-tempat contoh misalnya bubu ada itu. Jampirai. Sebab budak-budak muda mereka suai ke baca mut tu Payo itu wak buat kami bubu. Oleh nyaman pacak kami nyesap pacak itu. Aku tinggal muat bae nyalin bae. Tidak hanya pengetahuan tentang makanan dan kerajinan tradisional, masyarakat Musi Banyuasin juga mengembangkan wastra daerah sebagai bagian dari pengetahuan tradisional Musi Banyuasin. Wastra yang berkembang di Kabupaten Musi Banyuasin pertama sekali adalah songket. Songket yang kita ketahui ada di Kecamatan Keluang. Dan songket ini pernah kita tampilkan pada tahun 2013 pada saat show di negara Serbia. Selanjutnya ada wastra yang namanya kain tajung. Kain tajung diproduksi dengan alat, bukan mesin, yaitu alat tenun, yang sudah kita produksi pada saat tahun 2013 sampai dengan 2015. Selanjutnya, ada wastra yang sampai sekarang terkenal, yaitu kain jumputan yang kita sebut dengan Gambo Muba. Kain jumputan ini sampai sekarang sudah menjadi wastra Nusantara khas Kabupaten Musi Banyuasin, berupa kain jumputan yang merupakan teknik tertua dalam industri kain dunia yang dicelup dengan pewarna alami dari sisa limbah getah gambir yang dari nama setempat disebut gambo. Ini juga sejalan dengan tren dunia yaitu eco fashion yang merupakan kain yang mempergunakan pewarna yang ramah lingkungan. Selain itu ada aksesoris berupa shawl, mainan kunci, boneka, dan banyak lain yang merupakan padanan dari yang namanya busana, seperti tas, clutch, dan juga sampai sepatu. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menjaga agar kekayaan wastra Nusantara khas Kabupaten Musi Banyuasin tetap eksis dan terjaga dan melindungi serta membuat seluruh UMKM di Musi Banyuasin mempunyai tingkat kesejahteraan yang makin baik. Tantangan mengenai pelestarian wastra Nusantara khas Kabupaten Musi Banyuasin berupa Gambo Muba, itu semua ada di tangan kita. Siapa lagi yang akan peduli dengan kekayaan hasanah kita kalau bukan kita sendiri? Kita berharap semua orang, penduduk, masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin aktif melestarikan dengan sama-sama sering mempergunakan kain khas Kabupaten Musi Banyuasin di keseharian kita dan juga mempromosikannya lewat media sosial masing-masing dan juga pada saat kita menghadiri acara-acara penting baik keluarga, formal maupun non-formal mempergunakan wastra Nusantara. Sekali lagi,
Siapa kalau bukan kita yang peduli akan kekayaan Kabupaten Musi Banyuasin. Ada banyak pengetahuan tradisional yang ada di Musi Banyuasin. Sebagian masih ada dan berkembang, namun tidak sedikit yang sudah hilang sebelum upaya pewarisan. Pelestarian melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan terus dilakukan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pengetahuan tradisional merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang harus terus dilestarikan sebagai warisan dan identitas budaya yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.